Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dimanapun Anda berada, juga salam buat keluarga Anda. Dengan saya Bung Ropan, dan sudah banyak dari kemarin ya mend-DM saya, WA saya terus sampai kemarin malam itu untuk meminta pendapat tentang seorang Sain Patinama yang gagal untuk datang ke Indonesia dan bergabung dengan timnas kita dalam persiapan menghadapi FIFA Matchday, menghadapi Burundi pada tanggal 25 dan 28 Maret ini. Dan ini memang sangat disayangkan. Ya, saya harus berbicara ya pada hari ini. Sebenarnya itu tadi malam, tapi karena sudah larut saya menunda sampai saat ini dengan berita yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Kalau PSSI ini serius untuk menangani seorang Sain Patinama ini dalam urusan perpindahan federasi ya, mungkin dari KNVB ke Indonesia. Karena tenggang waktunya itu cukup ya. Sangat lama ketika ia mengambil sumpah pada 24 Januari yang lalu, dan kalau kita hitung ke sininya berarti ada 2 bulan ya. 2 bulan pas dia tidak rampung juga untuk alih status dia perpindahan sehingga dia bisa bermain bersama tim merah putih kita, tim senior kita dalam laga friendly match menghadapi Burundi. Ini yang membuat semua netizen yang pendukung fanatik tim nasional Indonesia itu pasti geram, pasti marah. Ya, marahnya ditujukan kepada PSSI. Siapa lagi juga kalau bukan ke Sekjen PSSI, Pak Yunus Nusi, yang memang sudah terlanjur juga mengatakan pada 13 Maret yang lalu bahwa segala urusan dengan Sain Patinama ini untuk alih federasi ini sudah beres, sudah rampung katanya. Tapi ternyata sampai kemarin juga Sain tidak muncul. Kemudian ada pernyataan dari asisten pelatih ya Nova Arianto yang mengatakan ada persoalan dengan administrasi mungkin yang belum selesai. Ya, urusan bagi Sain Patinama ini ya pasti soal urusan perpindahan federasi. Dan mana mungkin sih 2 bulan tidak bisa selesai. Kenapa Jordi Amat dan juga Sandy Walsh ketika mereka diambil sumpah dan tidak begitu lama juga urusan perpindahan federasi ini tuntas. Ya, memang saat itu masih ada Bang Hassani Abdul Ghani ya yang ikut terus mengawal. Ya kesininya kan dia sudah tidak terpilih lagi, tapi saya pikir sejak minggu lalu ya atau 2 minggu lalu Hassani juga sudah berkomentar di akun Instagram dia bahwa mungkin diberi kesempatan untuk mengurus tentang Sain Patinama ini. Tapi saya pikir ini jangan Yunus Nusi meyakini. Bahkan ketika kemarin minggu lalu juga saat Menpora berbicara di hadapan awak media, pers yang menanyakan soal bagaimana Sain Patinama ini, Menpora memang masih agak gelagapan juga waktu itu ya. Yang sekarang sudah jadi wakil ketua umum 1 ya, di bawah Erik, Pak Zainuddin Amali ketika keluar dari DPR RI, akhirnya dia bilang masih akan dicek tentang keberadaan urusan dari Sain Patinama ini dalam perpindahan federasi, dan di sampingnya ada Yunus Nusi. Yunus Nusi sudah mengatakan sudah beres, sehingga Amali juga mengatakan oh ya ternyata sudah beres urusan ini. Dari mana Yunus Nusi tahu sudah beres untuk segala urusan ini? Padahal sampai saat ini ternyata belum beres. Makanya dia tidak datang bergabung. Ya. Ini sayang ini sehingga ada pembohongan publik yang terjadi. Mestinya kan PSSI tahu kalau belum beres, belum selesai, harus dikatakan dengan jujur ya, terang benderang di sini sehingga masyarakat bisa tahu. Jangan dibilang, dan namanya sudah masuk di list 28 pemain yang dipanggil oleh PSSI. Saya tidak tahu ini dipanggil oleh STY atau PSSI, karena list itu keluar PSSI. Apakah STY tahu soal urusan dari Sain Patinama ini sudah beres atau tidak? Pasti tidak diberitahu kepada STY. Sehingga ketika nama-nama itu keluar, STY main iya aja. Tidak dicek lagi. Tapi ini kan bukan urusan STY.
untuk urusan seperti yang begini. Ini urusan federasi ke federasi yang ditangani oleh PSSI. Dan kalau Yunus Nusi sudah berani mengatakan sudah beres, ya berarti dia harus mempertanggungjawabkan ini. Mau klarifikasi apapun, mau alasan apapun, karena saya juga lihat dalam tayang di TV ketika Pak Zainuddin Amali mengatakan itu, bahwa ternyata sudah beres dengan ada pernyataan dari Yunus ini. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mestinya kan kalau nama-nama ini keluar, ya sudah tahu dong, Sain Patinama ini ada di dalam 28 pemain. Lalu kok nggak tahu bahwa dia belum selesai urusannya. Mestinya dikasih tahu ke STY bahwa nama ini tidak boleh karena belum selesai urusan. Atau STY bertanya mestinya dengan adanya ini. Saya juga bingung nih, apakah miskoordinasi atau bagaimana ya, dengan posisi. Kalau saya STY sebagai pelatih juga saya akan menegaskan kepada PSSI bagaimana dengan persoalan soal Sain Patinama ini. Udah beres belum? Kalau belum beres saya coret nama ini. Tapi mungkin karena ini dikeluarin oleh PSSI, disodorkan kepada STY. STY tinggal lihat ya oke-oke aja. Karena bagi STY mungkin sudah selesai kan segala urusan. Mana dia tahu. Jadi ada beberapa kejanggalan juga, bukan soal Sain Patinama di sini. Egy misalnya cedera, masih namanya bisa masuk. Ya. Ini yang kita tidak tahu. Sandy Walsh masih masuk, kemudian ya cedera. Ya belum pulih secara 100%. Sebenarnya Fakhrudin juga masih bermasalah, tapi namanya masuk. Egy akhirnya kan keluar, digantikan oleh Vano, ya Stefano Lillipali. Dan kemudian Sain ini tetap namanya ada. Sebenarnya ini benar-benar agak blunder ya bukan agak, memang blunder juga kalau bisa dikatakan di sini. Dengan belum selesai tapi namanya bisa masuk. Jadi benar Sandi mau datang bagaimana bermain kalau segala urusan dia perpindahan federasi nggak kelar-kelar, nggak beres di sini. Dan itu saya bilang tadi kan di awal, 2 bulan loh. Ini cukup lama ini. Pengurusan masa nggak bisa. Sedangkan Sandy Walsh dan Jordi itu bergerakannya cepat sekali ya. Nggak sampai 2 bulan itu mereka beres. Mestinya Sandi juga udah beres. Kalau serius, nah ini penanganan mesti serius ya dari PSSI. Dan mestinya juga ini pelaporannya ini jelas ke pelatih kepala segala urusan untuk pemain. Ya, saya yang takutkan, saya ragu di sini untuk urusan-urusan ini justru STY tidak tahu. Ya, cuma tahu karena sudah disodori nama-nama ini yang dipanggil, sudah diketik dalam list oleh PSSI. Ya, sehingga STY cuma ya oke. Iya aja siapa-siapa yang dipanggil. Nah, apakah ini memang kemauan STY juga untuk melihat nama-nama ini? Itu bisa mereka dipanggil. Tapi sudahlah, ini kan tinggal 27 pemain ketika Sain Patinama ini tidak bisa. Ya, apakah mau diganti atau tidak, tapi mungkin diterusin aja 27 ini kan cukup untuk bermain 2 kali melawan Burundi di Stadion Patriot Candrabaga. Dan ini menjadi satu hal yang ya tidak boleh diulangi lagi. Kerjaan-kerjaan hal-hal seperti ini. Sayang sekali memang masyarakat itu ingin melihat keberadaan atau penampilan performa dari seorang Sain Patinama, pemain yang saat ini bermain di Viking di Norwegia. Dia harus datang ketika Sandy Walsh tidak ada, ya bermain di posisi kanan, orang ingin melihat Sain karena dari awal sudah dia tidak ada masalah, dia tidak cedera. Ya, sehingga dia layak untuk datang bermain, untuk mengawali debut dia bersama dengan timnas senior. Gitu. Dan ini menjadi keheranan ya, didiamin juga ketika namanya masuk, seakan-akan semua tuntas, beres. Apalagi dengan keyakinan dari seorang Yunus Nusi ini mengatakan bahwa itu sudah tuntas, sudah beres. Ya, kemudian dari mana dia tahu semua sudah beres, padahal tidak beres? Ini kan yang membuat juga banyak geram juga, banyak netizen. Karena sekali lagi, dia ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Ya, untuk apa sudah capek-capek mengurusi soal kewarganegaraan dia, sudah diambil sumpah, sudah turun kepres, kemudian lelet di dalam pengurusan untuk perpindahan federasi ini. Padahal mungkin bisa diurus mungkin 1 minggu, 2 minggu selesai. Ya seperti dengan Jordi dan Sandi nggak sampai sebulan itu sudah bisa dimainkan. Dan Jordi sudah main di Piala AFF. Nah, orang tinggal menunggu Sandi. Sebenarnya Sandi bisa main kalau dia tidak cedera.
ya, bersama dengan klub dia di Cafe Michelin Belgia, ya dia pasti akan datang karena dia sudah dapat ya perpindahan federasi ini bersama dengan Jordi. Sekali lagi itu disayangkan memang kasus yang dialami oleh seorang Sain Patinama. Dia dalam keadaan bugar, kalau dia datang bermain, wah ini top. Orang ingin melihat, ya masih umurnya juga masih muda, masih 24 tahun. Penetrasi dia bagaimana dia bermain dengan sangat baik, suka dalam hal menyerang ketika menekan timnya itu kita lihat ketika bermain di Viking ya, dalam beberapa tayangan yang saya nonton ya, beberapa kali ya, pemain yang bagus, sangat cepat, visi bermain bolanya bagus. Nah itu yang kita akan tunggu, kita akan lihat bagaimana dia bermain perpaduan di belakang ya, dengan Jordi ya, dengan pemain dengan Elkan Bagot. Kan bagus. Ini menarik kalau dia ada. Nah ini akhirnya kita tidak bisa melihat penampilan debut dari seorang Sain Patinama. Jadi mungkin berikut ini pelajaran Pak Sekjen PSSI yang lama dan sekarang juga masih dipertahankan, Pak Yunus Nusi, ya untuk ya memberikan keterangan itu harus benar lah. Ya. Jangan asal bunyi gitu kan. Kemudian dikalifikasi, ya. Nggak boleh sebenarnya seperti ini. Ya harus tegas, kalau memang belum, ya belum. Bilang, masih sementara diurus. Benar dengan Pak Hasani, Adugani, yang mengatakan prosesnya belum selesai, masih dalam urusan. Nah itu kan benar, kalau dia sudah mengatakan sejak beberapa pekan yang lalu juga, bahwa ini dalam pengurusan. Tapi kemudian kenapa sudah bilang selesai, sudah beres. Bahkan yang ngomong juga itu langsung Pak Amali, atas keyakinan dari seorang Yunus Nusi. Nah, saya kira wajar kalau banyak netizen penggemar sepak bola meminta Yunus Nusi untuk keluar dari Sekjen, ya, mundur saja dari Sekjen. Kalau cara-cara seperti ini, ya, semua berpaling pada Pak Ketua, Pak Erick Thohir, yang tetap masih mempertahankan beliau di posisi Sekjen. Kita tidak tahu, karena kepengurusan juga dari Pak Erick kan belum diumumkan. Exco sudah ada, karena seluruh exco itu kan membawahi mana kan sudah harus jelas, sudah harus diumumkan, tapi termasuk dengan Sekjen. Sehingga masih yang lama ini tetap dipertahankan. Oke, semoga tidak terulang lagi dan Sain ini cepat diurus ya. Dan dia bisa bermain nantinya di pertandingan selanjutnya melibatkan tim senior kita. Itu ada pertandingan melawan Palestina tanggal 14 Juni yang akan datang untuk FIFA Matchday lagi. Satu pertandingan masih dicari oleh PSSI. Karena FIFA Matchday ini akan berlangsung juga selain Juni, itu akan ada di September. Itu sedang dilihat. Dan dia sudah harus bisa dapat perpindahan federasi dia. Harus cepat-cepat diurus. Ya, kalau bisa diurus sampai akhir bulan ini atau awal bulan sudah dapat kan bagus. Tapi mestinya dia sudah kalau menurut saya dia sudah dapat sebenarnya, sudah dapat. Kalau 2 bulan dari tanggal 24 kok. 24 Januari, paling tidak di Februari kemarin sudah bisa. Tapi kemudian diam, sunyi senyap ini. Ya. Terlepas ada KLB, tapi proses ini harus berjalan terus. Harus diyakinkan. Dan mestinya STY harus tahu. Kenapa STY tidak tahu ini? Itu kan janjian di masalah. STY kok nggak tahu bahwa urusan-urusan dia nggak. Mesti ada komunikasi yang lancar di antara federasi dan pelatih. Itu saya bilang tadi kan, kalau STY tahu nggak mungkin dia pasti akan coret, karena belum selesai kok. Tiba-tiba Nova yang bilang kemarin sebagai asisten, segala urusan belum selesai sehingga saya tidak bisa bergabung. Coba baru kemarin ada pernyataan, pasti juga STY akan terkejut dengan hal seperti ini. Nah untuk urusan-urusan ini kan PSSI dan juga yang bertanggung jawab adalah Sekjen. Ya sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ya. Terima kasih pada W88 yang sudah ikut Musmuskhori channel YouTube Bung Ropan. Kemudian ada Dabinter, Kalomang. Jadi kalau Anda ingin pesan kaos, ya, pesan kaos ke Kalomang, ya silakan. Di 0813 5469212. Ini kaos-kaos keren. Oke, dengan Bung Ropan. Ciao.